Salam Hotman Paris dari Kopi Doni. Halo para istri di seluruh Indonesia. Rajin-rajinlah membuka Instagram Hotman Paris Official. Kamu akan melihat cerita-cerita drama perlakuan para laki-laki sesudah lama nikah, menikmati keindahan si wanita, akhirnya berakhir dengan perpisahan. Kasus pertama yang sangat menarik adalah waktu Hotman membela seorang penyanyi dangdut yang merupakan pacar simpanan dari seorang pengusaha angkot dari Bekasi. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral soal selebritas dan para tokoh publik yang memang dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih kita mengawal soal kasus Hotman Sitompul Desiree dan juga Hotman Paris Hutapea. Nampaknya setelah dalam minggu lalu Hotman Paris banyak diam dan lebih banyak diserang oleh pihak Hotman Sitompul sampai deadline terakhir pada kemarin Sabtu dan Senin ini, jika memang pihak Hotman Sitompul konsisten dengan apa yang diucapkannya, mengultimatum Desiree dan Hotman Paris Hutapea sampai Sabtu kemarin, dan jika tidak maka mereka akan melaporkan Desiree dengan tindak pidana pencurian dalam keluarga pasal 367 ke polisi. Nah, setelah diserang bertubi-tubi, kini giliran Hotman Paris membalas serangan dengan bertubi-tubi pula. Bahkan kemarin Hotman Paris sampai membuat sekitar 10 postingan yang membahas soal pasal 367 dan pencurian dalam keluarga. Intinya, Hotman Paris yakin bahwa jika belum ada perjanjian pisah harta, maka tidak ada pencurian dalam keluarga. Bahkan sampai Hotman Paris membuktikan kasus-kasus yang pernah ditanganinya berhasil dia menangkan. Bahkan itu kasus besar yang melibatkan pengusaha besar asal Surabaya. Dan kini serangan baru dari Hotman Paris. Belum sejam yang lalu Hotman Paris mengunggah cara dia menangani kasus yang out of the box, lain daripada yang lain. Logika yang dibolak-balik, begitulah kira-kira Hotman Paris. Nah, dia bercerita bahwa siap-siaplah para wanita yang menonton dia untuk mengetahui cerita-cerita apa yang dia menangkan. Nah, coba simak video berikut ini. Ada lucunya, ada pelajarannya, ada pelajaran hukumnya, dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Salam Hotman Paris dari Kopi Doni. Halo para istri di seluruh Indonesia. Rajin-rajinlah membuka Instagram Hotman Paris Official. Kamu akan melihat cerita-cerita drama perlakuan para laki-laki sesudah lama nikah, menikmati keindahan si wanita, akhirnya berakhir dengan perpisahan. Kasus pertama yang sangat menarik adalah waktu Hotman membela seorang penyanyi dangdut yang merupakan pacar simpanan dari seorang pengusaha angkot dari Bekasi. Bukan pengusaha Lamborghini ya, pengusaha angkot dari Bekasi yang sudah punya istri. Dan si penyanyi dangdut ini cerita sama saya, ini si laki suka banget serangan pajar. Serangan pajar. Aku mula-mula bingung apa itu serangan pajar. Maklum kan Hotman kan kurang pengalaman yang begini-beginian ya. Akhirnya saya ngerti, oh serangan pajar itu adalah hubungan romantisme di subuh hari. Oke. Jadi si penyanyi dangdut ini katanya sering diminta harus melayani serangan fajar. Tapi setelah berlalu beberapa tahun, hubungan mereka renggang, akhirnya berakhir dengan pertengkaran.
dan si wanita penyanyi dangdut minta putus. Lo tahu nggak apa reaksi si laki-laki pada saat si penyanyi dangdut minta putus? Si suami ini minta agar semua hadiah-hadiah yang pernah diberikan kepada pacar simpanannya ini dikembalikan. Dari mulai tas, alat-alat kosmetik, minta dikembalikan. Yang lebih sadisnya lagi, si suami ini, si pengusaha angkot ini, membawa istri pertamanya ke rumah si penyanyi dangdut untuk mengambil tas-tasnya tersebut, untuk mengambil hadiah-hadiah yang pernah diberikan kepada si pacar. Akhirnya si penyanyi dangdut datang nangis-nangis ke Hotman Paris. Masa cuma tas Purla dibeli dari Mangga 2? Cuma tas Purla dari Mangga 2 harus diminta balik? Masa cuma sepatu yang cuma 500.000 diminta balik? Pada waktu itu saya lagi sibuk membela perkara korupsi Nasaruddin, perkara Wisma Atlet. Anda tahu kan perkara korupsi Wisma Atlet di mana terdakwanya Nasaruddin dan saya pengacaranya. Tiba-tiba para wartawan datang ke gedung Tipikor pada saat persidangan dan saya dicegat di luar sidang oleh para wartawan. Ditanya, bagaimana? Kapan dikembalikan semua hadiah-hadiah pemberian si suami? Akhirnya tahu nggak jawaban Hotman Paris apa? Ingat insting out of the box? Saya bilang begini, oke, Hotman Paris bersedia menanggung, mengembalikan semua hadiah-hadiah yang pernah diberikan kepada si cewek penyanyi dangdut ini. Hotman Paris bersedia menalangi, membayar uang sendiri 1,5 miliar karena si cowok ini ngaku sudah habis 1,5 miliar selama bertahun-tahun hubungan perselingkuhan. Tapi Hotman Paris minta syarat. Syaratnya apa? Kalau barang-barang hadiah yang diberikan oleh si pacar dikembalikan, maka si laki harus mengembalikan kenikmatan yang pernah dia dapat dari si cewek. Maka si laki orang ini harus mengembalikan kenikmatan yang pernah dia dapatkan dari si cewek ini. Apa itu kenikmatan? Ternyata si penyanyi dangdut ini ngaku, kurang apa saya? Jam 4 subuh saya dibangunin. Dia selalu serangan subuh. Aku bingung. Anda kan tahu saya kurang pengalaman bidang wanita. Waktu dibilang serangan subuh, maksudnya apa? Ternyata si laki ini paling sering meminta hubungan titik di subuh hari. Dan si cewek ini, si pacar simpanan ini harus melayani di subuh hari. Dan kadang-kadang katanya apartemen sebelah suka terganggu karena ternyata si laki ini juga ribut kalau lagi nenek-nenek. Kalau lagi gini ributnya bukan main katanya. Bayangkan di subuh hari kedengaran sama tetangga. Ya. Jadi akhirnya apa? Si suami ini nggak bisa jawab. Ya gimana bisa dia kembalikan kenikmatan udah ratusan kali. Ya. Ya, begitulah cara Hotman Paris berpikir out of the box. Menangani hukum tidak hanya melulu di dalam jalur hukum. Banyak cara yang dilakukan Hotman Paris, yang penting kliennya bisa dibela dengan baik.